Manusia itu dalam konsepnya itu ini bukan suatu tuntutan atau kewajiban, tapi sudut pandang orang kan masing-masing. Kamu bersyukur sedikit besar kecil yang kamu terima, berarti Tuhan percaya sama kamu. Contoh gini mas, sampai ini nggak biasa pegang, mohon maaf ya, ini hanya contoh, pegang uang 1M. Tuhan kasih kepercayaan padamu, uang 1M ini, apakah kamu mampu untuk mengembangkan dan mampu untuk memberikan manfaat kepada uang ini? Tapi kalau manusia itu serakah, ya tak jadi duit saya, suwe-suwene telung sasi rampung mas, duitnya sentai. Tapi uang itu ngaji karo batin ini rasa jatuh sih, ngaji karo rasane nyong tak titipi sakniki bermanfaat kanggo umat, bermanfaat untuk semua. Urip itu dene kopi lho mas, ana pahite, ana manise, ana taware, ana rapenase. Iya, niku urip. Menarik ini. Ini baru intro teman-teman ya. Jadi ada beberapa point of view yang saya tangkap gitu ya. Minimal ini memberikan pesan buat saya secara pribadi bahwa tidak sedikit loh orang itu yang dihujat, direndahkan, tetapi justru pada saat dihujat dan direndahkan itu justru malah Tuhan semesta mengangkat derajatnya menjadi lebih tinggi. Betul sekali, ya. Yang kedua, kita ini sesungguhnya adalah tamu semesta. Iya, apa yang kita semesta punya, yang kita pakai, kita tidak punya hak milik tapi hanya hak guna gitu. Sehingga pada saat pulang nanti kita itu sudah tugasnya harus benar-benar tidak melekat dengan apa yang kita pakai dan kita gunakan gitu ya. Dan yang ketiga mungkin buat teman-teman juga ya, sekaligus mengirimkan pesan bahwa kalau nggak cocok sama orang lain gitu ya, dalam transformasi belajar kesadaran itu kan semakin tinggi kita belajar kesadaran, semakin kita memahami bahwa kamu adalah aku yang lain gitu, sehingga tidak perlu untuk kemudian menjelekkan, menjatuhkan gitu, karena pesannya Ki Arjuna tadi ada karma, betul mas, gitu kan ya. Betul. Oke. Dan karma itu memang jelas nyata. Saya bisa mencontohkan gini lagi. Ketika kamu bergaul dengan seseorang yang suka mengatakan orang A, B, C, D, E, F, secara tidak langsung kamu memiliki karma buruk di masa lampau. Karma burukmu ini seperti ditabur terus, karma itu seperti hanya rumput. Dia akan tumbuh subur, dan karma buruk itu akan segera muncul di permukaan. Apakah karma itu bisa dihilangkan? Tidak bisa. Karma itu hanya bisa ditimpa dengan karma baik. Dengan cara apa? Kalau saya menyebutnya dengan cara famsen. Karma nggak bisa dihilangkan, nggak bisa dihapus. Tidak bisa. Dia hanya bisa ditimpai dengan karma. Ditimpa dengan karma baik. Dengan cara apa? Itu tadi. Kita sedekah dengan orang, kita sedekah dengan alam. Ini menimpa karma buruk. Ketika karma buruk itu datang, kita tidak merasa mas. Allah akan kasih jalan. Kamu lewat sana. Kamu jangan lewat situ. Di situ ada lubang. Hati-hati. Kamu lewat sana aja. Kamu sini. Allah itu selalu bukakan jalan. Tapi kalau kamu sebagai penikmat karma buruk, kamu diberikan balik sama mas. Itu saya tidak pernah ingin menyalahkan orang si A, si B, si C. Semua orang boleh menilai kita, semua orang boleh mencaci maki kita. Silahkan nunggu. Allah pun membebaskan. Tapi kamu harus ingat, apa yang kamu tanam ini nantinya Allah akan menghujat lebih dari kembali kepada diri sendiri. Ya contohnya tadi mas, saya nunjuk sampai nih. 4 jari itu menunjuk diri kita sendiri, menunjuk keburukan diri kita sendiri. Begitu. Kalau saya dihujat sama orang, saya bilangnya gini, ya Allah terima kasih, pasti banyak orang yang tidak suka dengan saya, karena saya juga tidak begitu. Saya dikata-katain orang, saya doakan ya Allah Gusti, limpahkanlah kebaikan saya pada orang yang membenci saya, orang yang menghujat saya, orang yang mencaci maki saya, berikan semua dunia ini pada Ibu. Saya tidak butuh itu Gusti.
Pernah saya bertanya sama leluhur saya. Iya. Ini saya coba sebentar soal ketenangan. Ya, kula niku pengen tenang. Kuncinya tenang itu awakmu dhewe. Lho kok saged ngoten ya? Kula niki mboten butuh dilakoni, mboten butuh ngeten, mboten butuh ngene, mboten butuh lain sebagainya. Kula nyuwun sewu yang jenengan nek ngendikan tenang kuwi tekane ning awakmu dhewe. Lho piye carane kuncine tenang? Dalam kisah saya kula niku nganti bengi dadak Mas. Oh bengi dadak dalam arti kula golek nggon suwung. Mlebu gua, semetine gua, neng pancuran dan lain sebagainya. Tujuan kula mau ajeng neng ke rasa. Ning cipta manunggaling rasa. Gusti ning jero keheningan kuwi mah. Nek kula ngudari ngeten nyuwun sewu, mungkin enten piantun-piantun ingkang sendiri sebelum kula, mungkin mereka memiliki pemahaman yang lain. Kula ngenengke rasa Gusti niku wonten teng jero atine dhewe, teng jero ati niku wonten kalbu. Di dalam kalbu wonten holik. Menungso urip hurufe alif kalih hurufe ba. Huruf terakhir ya. Alif niku sipate Gusti Allah setunggal. Ati iki duwe keyakinan Gusti iki ana. Cekak tanpa singgolan. Huruf ba iku wiwitan Mas. Wiwitan anggone dhewe lelakon neng alam pepadang iki mah. Kenapa kok kula nyebutke alam pepadang? Ya alam pepadang iki ya swarga donyane menungso. Apa menungso bar mati kok terus sesuk kowe munggah marang swarga ora iso Mas. Yang saya pemahaman kula. Kami masih dihantui oleh karma di kehidupan masa lalu. Karma ini harus benar-benar bersih. Karena seketika kamu meninggal, kamu akan bereinkarnasi lagi. Adanya kematian, akan ada kelahiran. Tapi dirimu sudah tidak mengenal siapa dirimu. Tapi ketika kamu memahami hakikatnya, kamu akan menembus masa lalumu. Akhirnya kamu menemukan dan kamu berusaha untuk menebus karma-karma buruk di masa lampau. Sampai hari akhir, ketika karmamu ini sudah selesai, kamu akan berhenti untuk bereinkarnasi di berikutnya, fase berikutnya. Berarti Tuhan ini kan sayang sama kita. Kita berbuat buruk dan lain sebagainya, kita harus menebus karma, bla 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 bla. Setelah kita mati, kita dihidupkan lagi. Untuk apa? Menyelesaikan karma buruk yang pernah kita buat dalam hidup. Entah kita sadari dan tidak kita sadari. Itu dari segi pandang saya begitu. Iya. Nah, betul kabeh ya. Gini Ki Arjuna, mungkin bisa nggak diceritakan bagaimana proses karena ini penting ya, seorang ketika sampai pada level pencapaian tertentu itu pasti terkadang banyak penderitaan yang cukup perih yang pernah dialami gitu. Luar biasa. Bisa nggak diceritakan sedikit tentang penderitaan yang pernah dialami oleh Ki Arjuna sendiri gitu? Penderitaan yang selama ini saya alami Mas. Kan banyak orang yang belum tahu soal itu gitu ya. Dia ngomong begini, ngomong begitu, tapi dia nggak pernah tahu dia sebenarnya bagaimana. Dia hanya melihat dari casing gitu kan kadang. Yang saya sebutkan dari bungkus kacang itu. Bungkus kacang. Bungkus kacang itu tadi yang mereka lihat. Kalau saya flashback Mas, saya flashback di masa lampau saya, kehidupan saya itu ibaratnya kopi ini sampai kopi. Tapi di dalam kehidupan saya yang sebenarnya, ini mohon maaf nih, dari didikan keluarga, terutama ibu ini orangnya keras. Saya itu tidak bisa dikeras Mas. Orangnya keras, apa-apa kamu harus menuruti prinsip dari orang tua. Yang ketiganya, saya memulai perjalanan itu, saya menuruti rasa Mas. Jadi kulo niku ngerti, kalau mikir lagi bunga susah, perkosaan kok kaya ini. Nek kulo jawab ngeten Mas. Kulo nderek kalih leluhur kulo niku. Kulo niku diceblungke jurang niku sak jero-jerone Mas. Sak soro-sorone sak bosok-bosoke menungso niku kulo. Kulo ngakoni ngoten niku. Wong kula jaman urip niku kula sandang kalih ibu.
Kowe arep dadi apa to, Nggar? Arep dadi bajingan tengik, Mas. Elekku arep tak entekke sik. Tiba wayah aku tuh mau apa iku sing tak duweni. Apa-apa aku dhewe, Mas. Wis urip wong sederhana. Urip rekoso ya nanti, ketua-tua ya nanti, dipisu wong ya wis biasa, diunek-unekke wong ya wis biasa. Jalan spiritual inilah kenapa yang jadi pilihan hidup saya. Karena disitulah saya menemukan hakikat hidup. Urip itu ora mau sekedar ngopi sik, ngerokok, besok ngrasani tanggane. Wah, iki kono ngene-ngene. Ora sekedar kuwi. Ketika saya mencapai titik kesadaran saya sudah mengalami jatuh bangun, Mas. Dari kegagalan saya membina keluarga. Bukan hanya satu kali, berkali-kali ya, Mas. Saya dikucilkan dari keluarga saya dibully teman-teman saya dibully istilahnya adik dari ibu saya sendiri. Tidak ada pengakuan di situ, Mas. Sampai saya bilang, aku raiso percaya meneh karo menungso. Karena satu, Mas. Pesan dari beliau guru saya mengatakan begini. Ingatlah putraku, kamu jangan termanipulasi atas senyuman seseorang, karena di belakangmu ada 1000 setan pedang yang siap menikam dan menghabisi nyawamu. Ini manusia, Mas. Dan rekaman itu saya simpan sampai sekarang. Yang saya alami, saya dianati teman saya dianati mantan istri saya dianati keluarga saya ditendang dari keluarga saya dibuang, saya ini dan itu sudah saya alami. Tapi selama itu saya diam. Saya senengnya sama beliau itu, beliau mengajari saya itu begini, gue tak gua neng jurang saat jero-jero itu iso munggah ora. Nek kowe munggah dadi wong apik, nek ora iso munggah kowe dadi wong bosok. Sampai akhirnya saya memiliki pedoman yaitu tadi. Orang mungkin Gusti kok arep nyiksa menungso lah, anane menungso diciptakan lho apa. Untuk mencapai titik kesadaran kita tertinggi. Satu, saya belajar dari setiap keluhan klien saya, menceritakan tentang kehidupannya, menceritakan tentang keluh kesahnya, menceritakan tentang penderitaan. Di situ saya dituntut untuk langsung memberikan jawaban, Mas, dalam waktu itu juga. Tapi sebelum orang-orang itu menceritakan kisah hidupnya, saya sudah mengalami. Saya jatuh, bangun, adur, sampai nggak punya apa-apa, saya sudah mengalami. Makanya saya kalau mau orang ngatain saya A, B, C, D, E, F, G, jawaban saya satu, Mas. Namanya sampah, kalau tahu itu sampah ya dibuang, dibakar. Bener nggak? Orang gemuk ya? Bukan gemuk. Loh, kalau kita berbicara secara kesadaran kita, sampai bicara sama orang kalau itu tidak ada motivasi, sampai pakai nggak? Enggak. Nah, untuk apa? Bener kan? Iya sih. Kita rasa sakit hati, kita buang. Kita benci sama orang, kita buang. Kita caci maki, dengerin aja. Cukup, Mas. Nggak perlu kita masukkan dalam hati kita. Kasihan, Mas. Lebih menarik.